Yang tadi, yang apa tadi? Yang tadi yang cewek siapa itu yang Amerika yang maga? Iya, yang Sydney Sweeney. Ini apa namanya? Dikaitin sama target pasar itu kan ataupun ceruk pasar atau audiens. Si American itu kan namanya apa? American Eagle itu dia memang fokusnya untuk mencari apa istilahnya pasar ceruk di apa warga kulit putih di Amerika, atau dia memang hanya sedikit menciptakan kontroversi? Kalau menurut saya dia menciptakan kontroversi Pak. Karena sebelumnya juga Amerika sempat bekerja sama dengan selebriti kulit hitam. Cuma mungkin tidak naik, tidak terlalu trending, tidak terlalu naik campaign-nya. Jadi mungkin ini terobosan baru, cuman agak ngeri sebenarnya terobosannya. Tapi akhirnya itu kalau kalian baca itu terjadi sentimen anti pembelian American Eagle nggak di Amerika ya? Saya nggak ngikuti kalau dari segi bisnisnya. Kalau politiknya saya agak ngerti. Anehnya enggak, Mm-mm. karena mungkin mayoritas pelanggan American Eagle ini adalah kulit putih sendiri Pak. Oh, mayoritasnya itu memang kulit putih. Dan Mm. Dari sisi itu ada nggak dia sebenarnya itu memang untuk menggait kalangan warga itu kulit putih sendiri, atau menjadi upaya sindiran? Nah, kebetulan respon publik dari iklan ini ada yang bilang kalau ini sebenarnya hanya sarkasme terkait program maga itu Pak. Iya, karena itu saya apakah sindiran? Iya. Dan apakah sindirannya itu berhasil? Ada yang percaya bahwa ini sindiran. Nggak menurut kamu aja, ini kan Berhasil, pendapat. Pak. Menurut saya berhasil. Ini menjadi tamparan keras Pak seharusnya Tamparan keras bagi siapa? Bagi maga. bagi para pendukung maga dan ini orang-orang yang rasis. Karena orang-orang yang itu kan tren Trump itu kan menaikkan ini ya, apa namanya, white supremacy ya. Iya. Apa itu dikaitin sama white supremacy sebagai sebuah sindiran sarkasme ke mereka gitu atau gimana? Sangat Pak, sangat. Karena ini tadi ada isu rasisme, makanya mereka berani menampilkan Sydney ini sebagai representasi orang kulit putih yang sangat memenuhi beauty standar di Amerika. Padahal kan seharusnya cantik tidak hanya dilihat dari mata yang biru, kulit putih, rambut blond dan sebagainya. Jadi upaya untuk mengkritik suatu kebijakan, untuk mengkritik suatu isu itu tidak harus dengan apa? Intinya. Tidak harus mengikuti jalan teriak-teriak. Iya. Bukan itu maksudnya. Tadi kan ini bukan dengan apa? Kira maksudnya bukan dengan apa istilahnya kamu ini apa namanya ya istilahnya itu bukan dengan bukan dengan mengatakan tidak gitu ya maksudnya. Iya. Tidak secara eksplisit, bukan menunjukkan suatu perlawanan atau pertentangan, tetapi dengan menunjukkan bagaimana istilahnya membuat suatu campaign yang kelihatannya sebenarnya mendukung, kelihatannya mereka senang. Sampai siapa namanya itu Donald Trump itu kalau nggak salah ini ya sampai upload foto ya, upload fotonya ini dia. Aku lihat ini ngapain, aku pas lihat ini kok ada artis dipajang gitu, ternyata ada ceritanya. Pas aku baca loh ada ceritanya ke seperti ini. Cuma aku nggak ngebayang Donald Trump apakah ini terjebak dengan campaign ini atau dia itu sebenarnya kok ini apa istilahnya harusnya mencuekin atau dia mendukung. Menurut kamu gimana? Harusnya Dia merasa tersindir sih Pak. Harusnya. Ini. Tapi ya itu mungkin karena maksudnya kita tahu sendiri Donald Trump itu memiliki personality yang seperti apa. Ketika sudah ada orang kulit putih yang digembor-gemborkan seperti ini, pasti beliau akan langsung update untuk memperlihatkan ke masyarakat. Padahal kan apabila kita kulik, esensi dari iklan itu bukan mengenai keunggulan si kulit putih, tapi sindiran karena orang-orang kulit putih seperti Sydney Sweeney ini menjadi salah satu dia itu korban pelecehan khususnya di Amerika Pak. Karena dia memiliki tadi tubuh yang menjadi banyak perbincangan. Iya, itu apa namanya itu. Jadi tapi apa istilahnya Donald Trump itu kan memberikan dukungan itu kan kita lebih enak kalau ngeritik Donald Trump karena kalau di sana nggak mungkin akan digugat ya kan. Karena bebas. Kalau apa namanya Donald Trump itu kan membela si Sydney ini karena dia itu kan diserang ya. Dia diserang sebenarnya kalau nggak salah ya. Itu yang apa istilahnya serangannya itu justru menguntungkan si American Eagle atau gimana? Serangan personal ke Sydney Sweeney ini. 50-50 Pak, karena dia bekerja sama dengan American Eagle. Dia tadinya kan
Iya. populer, apalagi di kalangan Gen Z. Hmm. Kayak dia dapat exposure dari head comment justru. Jadi Mm-mm. orang-orang malah kayak penasaran nih American Eagle emang produknya kayak gimana sih? Gara-gara sih iklan ini. Iya, padahal dari head comment itu Iya. justru menjadi, dan si exposure head comment itu justru tidak lebay ya. Iya. Cuma kalau di Indonesia gimana? Pasti akan lebay ketika ada sentimen negatif, ya kan? Sentimen negatif terhadap suatu brand itu akan ini apa namanya? Istilahnya bingung banget. Tetapi kalau mereka justru senang ya. Iya, jadi milking the situation, ambil keuntungan dari hal-hal yang sebenarnya mungkin agak negatif. Iya. Terus kalau apa namanya? Itu kamu nggak terlalu, maksudnya Sydney Sweeney itu bodinya kayak gimana sih maksudnya? Dia dipermasalahkannya, itu karena bokongnya gitu atau gimana? Jadi Sydney itu kan dia aktris ya Pak. Iya. Cuman banyak sekali film yang dia bintangi itu justru malah mempertontonkan belahan dadanya karena Sydney memiliki payudara yang cukup besar dibandingkan dengan Oh, jadi itu menjadi permasalahan. Iya. Iya. Tapi kan sebenarnya dengan ada campaign ini dia jadi kayak brandnya punya apa ya, motivasi untuk menciptakan produk buat wanita-wanita yang memang berdada besar. Kan nggak semua brand punya itu ya Pak. Iya, karena dia ini saya juga nggak paham tadi apa namanya. Ternyata lebih menonjolkan bukan jeans celananya ya, Iya. tapi jeans jaketnya. Karena saya bukan ini, pernah punya jeans, nggak terlalu senang jadi nggak terlalu paham. Itu apa namanya? Ketika suatu membuat campaign yang apa untuk memicu kebencian atau menarik perhatian sampai presiden, itu dianggap suatu kesuksesan atau seperti apa? Sukses besar Pak, bahkan American Eagle sendiri itu mengklaim kayak ini salah satu campaign tersuksesnya mereka sepanjang tahun 2025 sampai 2026 karena dia berhasil mendatangkan lebih dari 700.000 pelanggan baru Kan dalam kurun waktu 48 jam. Dalam pas waktu setelah Iya. itu pas waktu komentarnya Donald Trump atau sesudahnya ya? Bahkan sebelumnya Pak. Jadi Oh, bahkan sebelumnya itu ya, pas waktu yang rame di medsosnya itu ya, yang rame di media sosial. Itu apa namanya? Permainan kampanyenya itu lebih didominasi iklan di media massa atau di media sosial ya, yang Sydney Jeans media itu. sosial Pak. Dia lebih ke media sosial itu. Terus pas waktu apa dikaitan Sydney Jeans yang tadi naik mobil itu, yang naik mobil kuno itu seperti apa Mungkin deskripsinya? ini sih Pak, itu termasuk apa ya, trendy fashion yang ada di Amerika itu kan fashion casual, terutama untuk orang-orang yang suka otomotif. Pasti kan otomotif itu berhubungan sama lady apa ya, apa namanya, kayak kalau balapan itu kan ada companion yang dari Iya. perempuan. Makanya di situ ada scene di mana si Sydney itu sedang nunduk membuka kap mobil dengan mempertontonkan ini dia. Seperti itu. Oh, jadi perempuan itu bukan hanya sekedar istilahnya apa? Pendamping doang ya, hanya sebagai tanda kutip hiasan ya, tetapi bisa menjadi pemain secara langsung yang pas itu bawa mobil itu. Kalau yang kenapa kebanyakan campaign di Indonesia jarang nyentuh isu sensitif seperti itu? Mungkin karena ada itu sih Pak, pembatasan norma, apalagi kita kan mayoritasnya agak nasional. Jadi agak susah ya. Dari pemerintahnya juga Pak. Sara juga ya, Iya. karena Sara itu susah juga. Benar kan, banyak yang ngomong bahwa ketika kita tidak bisa berbicara Sara ya susah, karena kan itu jadi menjadi kekuatan kita, memicu perdebatan publik. Ini juga pernah ada contohnya kan di Indonesia kayak gini. Jadi dia tuh menaikkan kebencian si brand itu biar orang-orang tuh pada mampir ke akunnya dia, akhirnya orang-orang tuh jadi tahu produknya. Ada namanya brandnya Forty Goods asal Bandung. Dia tuh bilang Forty Good itu apa dia? Produk apa ya? sepatu. Oh, dia produk sepatu. Masih ada nggak dia ya? Masih. Forty Goods itu ramai banget di Shopee. Dia tuh nyindir brand-brand yang udah melakukan riset and development capek-capek tapi produknya nggak laku. Dan itu dia bikin di postingannya. Respect buat yang capek-capek lagi tapi pada nggak laku. Itu di sepatunya ditampilin, sepatu produk lainnya, apa enggak? Enggak, itu cuma pabrik terus ada poster kayak gini Pak. Dan itu yang nge-hack itu banyak banget sampai banyak repost, banyak orang-orang brand yang merasa kesinggung gitu kan. Tapi akhirnya dari situ kan secara itu kan iklan gratis kan, orang-orang pada repost, orang-orang pada bahkan sampai akun besar tuh repost postingannya dia. Dari situ saya juga tahu oh ternyata juga brand ini gitu. Dan akhirnya juga saya
kita tahu produknya walaupun berjalan kayak 6 bulan, 1 tahun akhirnya ternyata produknya emang bagus seperti itu Pak. Walaupun juga dia punya kontroversi, dia itu menjiplak brand-brand luar gitu. Tapi dari head comment itu akhirnya brandnya juga naik. Akhirnya naik dari sentimen negatif itu, dari hate comment, memicu perdebatan publik. Untuk agar kita siap itu, agar siap apa istilahnya, agar siap kita menghadapi itu hate comment itu atau gimana? Itu balik lagi ke ini sih Pak, apa namanya, leadernya. Karena si owner dari si Fortibus ini dia tuh malah, dia akun pribadinya malah kayak ngumpulin komen-komenannya, terus akhirnya dijadiin kayak canda-candaan aja sama dia. Karena kan kalau leadernya udah siap, pasti bawahannya juga siap kan. Jadi mempersiapkan memang struktur di dalamnya ya. Tidak hanya sekedar iklan. Iya benar, ini tidak hanya sekedar iklan. Jadi karena iklan itu kan ya udah dilihat, tapi efeknya. Nextnya coba next. Ini yang